Harga emas melejit di tengah ketidakpastian yang tinggi saat pandemi, bahkan menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Apa ini artinya waktu yang tepat untuk membeli atau justru menjual simpanan logam mulia Anda? Tahan dulu, saya ajak Anda untuk investasi pengetahuan lebih dulu tentang investasi emas dengan para pakarnya dalam Creative Money bersama saya, Eliza Hasan. Tren meningkatnya laju kasus COVID-19 di dunia membuat emas sebagai instrumen lindung nilai atau safe haven menjadi pilihan pelaku pasar. Apa ini saatnya berinvestasi emas? Bersama saya sudah hadir melalui sambungan telekonferensi Bapak Iwan Dahlan, Vice President Precious Metal Sales and Marketing PT Antam, dan juga ada Ibu Rani Sumarni, Chief Sales and Marketing Bareksa, dan Bapak Hans Kwi, Direktur PT Anugrah Mega Investama. Terima kasih Pak Iwan, Pak Hans, dan juga Ibu Rani telah bergabung bersama kami dalam Creative Money. Ya, kita lihat harga emas begitu melejit, bahkan ini bisa dikatakan telah menembus rekor tertingginya ya sepanjang masanya. Nah, ini kita lihat di akhir Juli, bahkan kemarin sempat menembus level 2000, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini kalau saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, Anda melihat bahwa ini harga emas Antam ini kan juga menembus level tertingginya sejak 28 Juli di mana harga Antam tembus di atas 1 juta. Gairah jual beli harga emas sebenarnya sejauh ini seperti apa sih, Pak? Kalau dilihat ya daerah jual atau beli saat ini pembelian kita meningkat memang, tapi tidak lebih karena masyarakat kami rasa sudah sangat mengerti guna emas untuk melindungi nilai. Jadi kapan aja mereka punya uang atau punya dana, mereka mau simpan, mereka langsung beli. Jadi pada dasarnya kecenderungannya malah meningkatnya ke pembelian ya, meningkatnya ke pembelian. Jangannya ya logam mulianya menjual ya. Oh, oke, baik. Nah, ini Anda melihat berarti ini kan tren ya, harga emas mulai naik sekitar pas di awal-awal pandemi, kita melihat seperti itu atau Maret, tapi Anda melihat tren peningkatan itu di bulan apa, Pak Iwan? Ya, kalau dilihat dari tren peningkatan paling tingginya memang mulai dari bulan Maret. Tapi kalau kita lihat dari sisi harga, sebenarnya dari tahun lalu sudah terlihat kecenderungan meningkatnya. Ini mungkin secara internasional harga paling tinggi, secara domestik ya Indonesia juga ini harga paling tinggi ya. Oke. Ya, Bu Rani, ini bagaimana di Bareksa sendiri? Ini investasi emas kan sekarang menjadi pilihan atau safe haven di saat pandemi saat ini. Iya, untuk tabungan emas di Bareksa ini selama pandemi, kebetulan kan kalau untuk Bareksa emas ini baru kita launching di bulan Februari, gitu ya, baru launching di bulan Februari 2020, dan ini memang demand-nya sangat tinggi. Hari kemarin persis itu tertinggi transaksi khususnya untuk yang di Bareksa, untuk Bareksa emas. Jadi respon dari pasar untuk yang emas ini selama pandemi itu luar biasa sih. Meningkat sekali. Oke. Untuk transaksinya. Transaksi tertinggi berapa, Bu Rani? Kita kemarin itu dari dilihat dengan average transaksi itu hari kemarin persis kenaikan itu 5 kali lipat. Wow. Hari kemarin. Iya, betul. Nah, ini luar biasa memang. 5 kali lipat. Ini saya mau ke Pak Hans ya. Pak Hans, dengan harga tinggi ini memang saat yang tepat atau bagaimana untuk potensi kita berinvestasi emas ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya tren kenaikan emas itu udah mulai dari 2018 ya. Jadi 2018-2019 emas sudah bergerak dalam tren naik seiring dengan perang dagang Tiongkok dan Amerika gitu. Di awal-awal pandemik di Desember emas juga bergerak naik cukup banyak ya. Kalau kita lihat setelah Tiongkok mulai menunjukkan kasus dan meningkat sangat cepat di sana gitu. Memang kalau kita perhatikan di Maret sempat harga emas agak tertekan turun dulu karena waktu itu beberapa pemegang emas di dunia itu kan trade-nya nggak cuma emas doang, tapi mereka trade berbagai instrumen. Ketika instrumen lain kena for sale, dia terpaksa menutup margin dia di emas dan membuang emas dulu sehingga tertekan turun gitu.
Tetapi seiring dengan waktu emas terus bergerak naik ke atas. Apalagi saat ini kalau kita lihat peningkatan risiko global semakin meningkat ya, kalau kita perhatikan gitu. Pertama, kalau kita lihat pandemi COVID ini nampaknya belum berhasil ditanggulangi dengan baik gitu. Sebenarnya seperti di Amerika itu kita belum menemukan puncak dari wave 1 gitu. Jadi Amerika masih berjuang menghadapi puncak wave 1 dan Indonesia juga mengalami hal yang sama gitu ya. Memang kalau Eropa dan beberapa negara seperti Tiongkok mereka udah melewati wave 1 gitu. Mas, dengan melihat sentimen ini bisa dikatakan bahwa harga emas akan kemungkinan naik lagi dong? Ya, kalau kita lihat tren emas saat ini bergerak naik ke atas ya. Selama pandemik belum berhasil ditanggulangi, kita melihat tren emas ini masih akan bergerak naik ya, bergerak dari kasus pandemik sendiri gitu. Kemudian kita harus memperhatikan juga suhu geopolitik antara Tiongkok dengan Amerika ini juga panas terus ya kalau kita lihat gitu. Akhir-akhir ini kalau kita lihat berita terbaru kan masalah perusahaan-perusahaan teknologi ya, perusahaan-perusahaan software Tiongkok dipermasalahkan ya di Amerika gitu. Belum lagi sebelumnya kita tahu kan penutupan konsulat di Chengdu dan di Houston ini juga jadi sesuatu yang menimbulkan tensi panas dua negara. Banyak perbedaan dua negara. Selama tensi mereka panas, kita tahu orang cenderung bergerak dari aset yang agak berisiko menuju aset yang safe haven ya. Sehingga tren emas memang kita lihat masih bergerak naik ke atas. Berarti ini waktu yang tepat untuk beli kah? Tentu kalau kita mau beli, kita berharap ya pelan-pelan ya masuknya. Dollar cost averaging mungkin jadi sesuatu yang lebih menarik ya bagi kita gitu. Jadi kalau ada koreksi kita masuk lebih banyak. Kalau ketika naik banyak kita dollar cost averaging untuk masuk ke pasar. Kita lihat kemarin The Fed kembali menegaskan kebijakan mereka yang super longgar ya. Jadi kalau kita lihat likuiditas di pasar itu sangat besar sekali, sehingga uang yang lebih ini bergerak ke berbagai instrumen untuk membeli gitu. Biasanya kalau kita temukan saham itu biasanya terkoreksi turun, emas bergerak naik ke atas ya. Tapi ini kita melihat saham naik, emas juga naik gitu. Ini menunjukkan likuiditas di pasar memang cukup berlebih ya, sehingga orang bergerak. Sebagian orang masih melihat apalagi kemarin dikonfirmasi Eropa masuk ke jurang resesi gitu setelah 2 kuartal pertumbuhan ekonominya negatif. Kemudian Amerika membuat suatu sejarah dengan minus 32,9% ya pertumbuhan ekonominya. Nah ini mengkonfirmasi bahwa resesi ekonomi terjadi. Nah ini melihat sentimen yang ada ini baru mau mulai melihat kilaunya emas ini lebih baik mengoleksi atau berinvestasi saham emas atau logam emas sendiri? Ya, kalau kita lihat dua-duanya bisa jadi pilihan kita ya gitu. Tapi emas ini sangat menarik ya kalau kita beli emas antam karena likuiditasnya juga tinggi gitu. Jadi membeli emas itu likuiditasnya tinggi dan kalau kita lihat orang-orang yang lebih berumur lebih senang beli emas ya karena emas itu sejarah turunnya agak kecil gitu ya karena pergabungan emas di Indonesia ini pergabungan nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan harga emas internasional gitu. Dan dua-duanya kalau kita perhatikan memang tren saat ini memang bergerak naik ke atas ya. Rupiah juga agak tertekan turun kalau kita lihat beberapa saat terakhir memang setelah pandemik meningkat safe haven di dunia itu kan selain US dollar itu ada yen Jepang kemudian franc Swiss dan emas gitu empat-empatnya jadi safe haven gitu. Nah, jadi dolar diburu, emas diburu. Dolar diburu, emas juga diburu. Baik. Ya, pemirsa, emas bukan investasi jangka pendek. Lalu apa kelebihan investasi emas? Tetaplah di Creative Money.